Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Woman Star League dan sekarang kita ada di WSL Ngerumpi episode yang kedua. Setelah kemarin kita terakhir ada episode pertama yaitu Siren Moon dan di episode kedua kita kedatangan tamu lagi yaitu salah satu tim invited untuk WSL regular season yaitu ada Beletron. Halo Beletron. Halo. Ya, ini kita perkenalan diri dulu masing-masing. Mungkin ada juga yang nonton ini belum tahu nih siapa, terutama ada muka baru nih di sini. Ya mungkin dari yang udah paling terkenal dulu deh, dari paling pojok. Mana dah? Halo guys, aku BTR Vivian. Nah, BTR Vivian umur? Tank atau support? Ya umur XXX. XXX. Hobi? Hobi main Mobile Legend, main Ome. Asal dari? Asal dari Priuk guys. Asal dari Priuk, Jakarta Utara nih, anak Priuk banget. Oke, yang kedua? Halo guys, aku Kelly, nickku BTR Gami, roleku offlaner. Ya, role of laner. Kalau tadi Vivian role-nya Tank support. tank atau support. Hobinya apa, Kelly? Hobinya makan, tidur, tiktokan. Bisa nyanyi? Enggak, Kenapa ikut lomba nyanyi? Ini kan lomba nyanyi. mau masuk TV. Kamu penyanyi sukanya sama siapa? Judika. Yang lagunya gimana? Lagunya gimana? Judi. Bukan. Asal dari? Asal Medan. Asal Medan. Wah, ini anak Medan ini. Jadi emang papa mama asli dari sana juga? Medan. Medan juga, oke. Dan terakhir nih, nah ini dia nih muka baru nih, yang kalau bisa dibilang katanya menobatkan diri sebagai camat. Oke, langsung aja. Halo, aku Medan, roleku support. Role-nya support. Ya, Tapi kalau streaming kok mainnya Hayabusa mulu. biasa ngide. Oh, oke. Role support. Sebenarnya Hayabusa support itu. Hayabusa support. benar. Hyper support ya. Nggak pernah MVP. Oke. Jadi umur berapa? Boleh disebut gak? 18 tahun. 18 tahun. Oke, 18 tahun ya guys. Entah bohong atau benar hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya, benar. Terus hobinya apa? Hobinya nggak tahu, Cok. Hobinya nggak tahu. Hobinya apa? Pacaran kah, bucinan atau tidur, makan gitu kayak Kelly gitu. Makan aja deh, makan. Makan. Ya. Main game ya pasti ya. Ya, main Pasti- game udah pasti bukan main hobi game. lagi tuh. Asal dari mana, Mei? Jambi. Jambi. Wah, Jambi. Sumatera lagi nih guys. Jadi memang ternyata pemain-pemain berbakat tuh nggak cuma dari Jakarta ya. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Medan, dan juga ada Surabaya, Pontianak tersebar di mana-mana. Oke, dan thank you banget buat yang udah bersedia datang dari Beletron. Nah, jadi di episode kali ini tuh seperti di pertama, kita bakal sedikit mengupas apa sih yang terjadi setelah WSL season pertama. Nah, ini kan kita dengar-dengar tuh udah menjadi pergunjingan dan menjadi rahasia umum juga kalau ada transfer pemain. Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, pertama dari Beletron nih, yang sudah kelihatan jelas-jelas kehilangan hypercore-nya pertama. Itu dari Ash yang berpindah ke tim sebelah. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih? Nah, coba dari Vivian deh. Mungkin yang paling tahu lah dari kaptennya. nggak ada apa-apa. Jadi apa yang terjadi nih? Kenapa Ash keluar terus habis itu tiba-tiba dari yang Beletron itu kan bisa dibilang dulu itu kan merajai dunia e-sport ladies, juara terus. Terus tiba-tiba WSL memang mungkin agak kurang memuaskan lah ya hasilnya ya untuk Beletron. Nah, setelah itu tiba-tiba yang tadinya solid tiba-tiba ada yang pecah, maksudnya kayak keluar gitu. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Paling pengen coba suasana baru aja kayaknya. Coba suasana baru. Ya, terus kayaknya dia merasa di tempat itu bisa lebih baik kayaknya gitu aja sih. Oh, jadi Ash itu merasa kalau di tim lain mungkin bisa lebih baik. Iya. Nah, kalau misalnya untuk kemarin perolehan juara 3 itu kenapa sih sebenarnya ada apa? Kenapa maksudnya kayak nggak dari Beletron tuh mungkin nggak terlalu maksimal atau gimana gitu? Ya latihannya kayaknya kurang sih, kurang try hard, terus pool hero-nya juga kurang waktu itu. Oh, full hero ya, Terus- karena meta baru ya. Terus nabrak juga sama Pixie kan, aku kan dulu kan main 2 tank.
Dulu kan Oke. meta 2 tank. Iya, iya, iya. Nah sekarang kan jadi aku main support. Hmm. Cuma tetap inisiasi kan di aku. Cuma susah kalau inisiasi dari support. Oke, Kan jadi ngebuka jalan, ngebuka map harusnya tank kan. benar-benar. Ya jadi nabrak lah. Jadi mau nggak mau dipaksa, yang satu dipaksa support, kadang-kadang lebih sering. Terus kayak scrimnya juga aku main support. Tapi pas lagi di turnamen mainnya tank. Oh, Berubah. iya, Iya langsung berubah gitu. Pokoknya kayak nggak tahu kenapa langsung udah gimana kalau ini aja gitu. Karena kan emang nggak bisa jalan kan jadinya. Pokoknya ada masalah komunikasi gitu. Terus sama kurang percaya sih kayaknya. Soalnya Peace Scrim kayak main support banyak ya supportnya mainin. Tapi pas lagi di turnamen tuh mainnya hero area aja. Jadi kayak parsa terus. Oke. Paling gitu aja sih. Jadi kita ngelepas hero-hero kayak Nata ada OP gitu tapi kayak ragu mau pakai apa enggak. Kayak padahal sering pakai. Tapi karena memang pas lagi latihannya juga nggak. Kita pakai. Oh, pakai, tapi Iya, nggak tapi yakin. Pas lagi turnamen pada percayanya lebih ke yang range gitu kayak Parsa, Chang'e gitu loh. Jadi yang main aman. main aman high groundnya juga kuat Iya, defense-nya. yang nyarinya yang high ground kuat. Kayak gitu sih. Jadi kayaknya kayak gitu sih. Nggak ininya. Iya. Kalau ngomongin masalah support sama tank, pas waktu WSL di regular season, waktu baru berubah meta ya, waktu berubah meta itu kan memang Vivi sempat main tank Atlas ya, yang masuk ke dalam best moment Ya. untuk WSL. Nah itu dapat 4, itu udah bagus banget, dan dari Pixie juga dia sempat masuk top moment juga pada saat waktu lawan Siren, yang tinggal bisa satu aja tuh, satu hit doang. Nah itu kan gara-gara dari flame shotnya si Pixie yang nyelamatin dari base-nya Beletron. Nah itu pas waktu kemarin itu ya waktu lawan Siren, tapi dua-duanya support ya. Yang satu Parsia, Vivi main Parsia kan. Vivi main Parsia, sedangkan dia mainnya Angela dari Pixie. Nah itu meta 2 support itu apakah memang keputusan bersama atau gimana? Bukan meta sih, counter sih, mengcounter hero dia. Kan waktu itu kalau nggak salah ada Hilda ya. Iya, Nah, iya, ya benar. Hilda tuh di counter sama Angela. Jadi dia nggak bisa ngacak-ngacak gitu. Susah jalannya. Oke, jadi Nah, memang 2 support. Ya, Terus jadi aku damage areanya. Kayak gitu. Berani juga gara-gara site-nya dua tebel sih. Oh ya, side-nya dikasih yang batu-batu. Kalau misalnya site-nya tadi ya kayak cow, jamhead gitu mungkin gak terlalu berani kita ambil Angela. oke. Kalau kemarin site apa ya? Lupa juga. Paling lupa sih, paling Apa sih, Tamus ya? tebel-tebel sih, kayak Tamus paling. Tamus Ruby apa? Ya. Pokoknya kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Sekarang juga kan meta site juga kan banyak yang tebel-tebel ya. Walau kayak ada YZ kan, Yuzong juga, Ruby. Tapi kan Ruby masih dipakai gak sih sampai sekarang? Masih. Masih ya? Kalau buat site sih masih dipakai, cuma udah jarang sih. Udah jarang ya. Lebih ke Yuzong, Chow, sama itu satu lagi apa Pokoknya sih? kalau butuh CC pasti Ruby Lapu, pakai kok. Lapu. Lapu. Oh iya Lapu lagi OP banget sih sekarang. Itu gila banget. Nah, terus kalau untuk setelah kemarin, setelah final itu, perasaan kalian gimana sih pada saat oh ternyata kita nih nggak bisa maksimal gitu kan? Terus kita harus ngapain nih? Kalian mungkin ada perundingan gak sih? Atau misalnya kalian ada ngomongin internal, kita harus gimana nyiapin untuk next seasonnya? Ada. Itu pas apa sih setelah kalah apa pas gimana? Setelah kalah dan setelah selesai playoffnya. Oh, setelah selesai playoff. Biasa Diem-dieman sih biasanya kan. Kan kita kan kalah kan jatuhnya. Diam semua. Minta maaf, diem, terus ya udah bubar. Singkat banget. Kan bubar kan? Balik kanan bubar jalan ya. Iya. Singkat, saling padat, percaya jelas. sih. Gimana Kim? Jadi saling kurang percaya aja. Saling kurang percaya ya. Tapi sebenarnya kalau kata Profesor KB gitu kan, katanya satu tim tuh butuh kalah Buat diuji. supaya mereka nggak merasa mereka tuh nggak jago terus gitu. Iya. Mereka Iya. tuh bisa kalah. Waktu itu emang Ya, banyak yang jarang push rank sih. Kita kalah gara-gara Banyak kita yang- nggak latihan, gara-gara udah merasa jago juga sih kayaknya. Oh, jadi dari Kelly nggak jarang latihan karena merasa udah kuat waktu kemarin itu ya dari Ya, Beletron. mungkin sih. Oke. Tapi kan memang Mobile Legends ini meta kan berubah terus ya. Berubah terus. Apalagi kan Maiden juga yang udah lama nggak main, maksudnya nggak main kompetitif.
kalau masih ngikutin meta juga kan. Dan menurut kalian tuh meta yang sekarang tuh kayak gimana sih? Membingungkan kah? Karena kan kita ada gold lane, ada XP lane. Terus kalau turtle-nya udah ke lane, gold-nya berubah jadi XP. Terus habis itu ya ada yang full nge-jungler, ada yang hero-nya gold lane-nya bisa MM lah, bisa pakai 2 MM segala macem. Itu dari tanggapan kalian gimana untuk meta yang sekarang? Lebih susah sih, lebih ngasal otak aja. Lebih susah. Terus gak ngasal gitu mainnya. Kalau pas meta hyper kan war pun bisa menang gitu kan. Dia hajar aja terus Iya, ya, hajar gas aja terus. Kalau misalnya sekarang tuh, kalau misalnya ada satu yang war, tiba-tiba ada yang turtle yang lain. Terus ada yang ambil gold dari turret, nanti ada yang split. Beda-beda sih. Terus aku menurut aku sih susah sekarang. Susah sekarang ya. Sama poolnya hero-nya bisa dipakai lebih banyak sih. Ya lebih banyak. Ditambah kan juga item jungle kan ada plus minusnya sekarang kan. Plus 15% dari jungle. Dia minus berapa kalau dari di bawah 5 menit? Jadi minus berapa, Vi? Ingat gak? Ya pokoknya dia ada minus gold sama XP juga kalau misalnya yang megang item jungle. Di bawah 5 menit, di bawah menit 5 kan. Oh, buat minion. Iya, buat minion Iya, biasa. itu dia rugi sih. Iya. Jadi memang lebih susah ya Goldnya sekarang. dapatnya dikit, terus XP-nya juga kasihan, mendingan kasih ke supportnya sih. Biar bisa bantu side. Biar cepet naik level gitu. Kalau dari Vivi sendiri untuk meta sekarang gimana, Vi? Kalau meta sekarang susah di ini sih, sekarang tank mekanik semua gitu. CC kayak Tigreal. Jauh head. Tank punis gitu ya, jauh head, terus Tank rusuh. ya Akai. Yang harus bawa CC sih. Susahnya kayak gitu. Terus apa ya? Bahaya deh kalau tank salah gitu. Kayak merasa di situ sih sekarang. Nah, terus lebih ke core harus mandiri gitu ya. Core harus mandiri ya. Iya. Kan tanknya harus ngerusuh. Tank sama supportnya rotasi atau tanknya doang yang rotasi? Tank support sih kayaknya. Tergantung ininya, hero-nya sih. Kalau hero supportnya yang ngerusuk kayak Vali, Fedora, yang bawa Roam gitu atau Selena bantu. Kayak gitu. Terus kayak menangin fighternya sih side-nya. Side lainnya sekarang lebih impact gitu. Jadi kayak jungler tinggal terima jadi gitu sih menurut aku sih. Jadi lebih penting di side-nya. Side sama menang ngepres, menang dapetin air gitu. Oh, dapetin tengahnya. Iya. Oke. Terus kalau dari XP lane sama gold lane, kalau menurut kalian tuh lebih penting yang mana? Tergantung hero sih. Tergantung hero. Kalau misalnya hero-nya kayak mungkin sama-sama fighter kiri kanan. Kalau misalnya ada cowok sama Yuzong. Iya, cowok sama Yuzong Aku misalnya. lebih milih kalau Yuzongnya di XP lane, cowoknya di Gold lane. Nah, yang harus dimenangin tuh yang mana? Yang harus lebih didominanin. Tergantung hero musuh juga sih. Oh, tergantung hero musuh. Memang berarti ini banget ya, kayak Cuma kalau fleksibel kayak banget gitu, ya. Iya, fleksibel banget. Cuma kalau kayak gitu mungkin yang dominan ke war bakal Yuzongnya. Cowoknya mungkin fokus split dulu atau cut dulu baru bantu. Kayak gitu sih. Terus kalau menurut kalian meta sekarang tuh lebih enak atau lebih nggak enak dibanding yang dulu yang hyper bertiga hajar-hajar gitu? Maiden coba. Dari Maiden. Menurut Maiden tuh lebih enak mana? Dulu apa yang sekarang? Enakan sekarang sih kayaknya. Kenapa Jadi tuh? kayak semuanya tuh perannya tuh penting gitu loh, ngerti gak sih? Oh, jadi semua tuh Semua jelas. tuh main terus kayak ngasah otak juga gitu, jadi kayak lebih seru gitu. Yang kadang-kadang side-nya juga dia harus join di early fight juga, mengerusuh buff dan lain-lain ya. Kalau dulu kan bertiga aja tempel Iya, hajar. yang penting bawah tuh jangan kenapa-kenapa deh, bawa sama atas tuh gitu, bisa nahan atau bisa nge-push gitu kan. Kalau sekarang tuh emang bener-bener kayak harus semuanya tuh main gitu loh. Harus semuanya berperan. Terus kalau dari Vivian lebih suka yang mana? Lebih suka yang sekarang sih. Dulu kan kayak kalau tank nemenin farming ya. Kalau sekarang kan lebih ngerusuh-rusuh aja gitu. Cuma yang gak enaknya mungkin sekarang hero tank kayak udah makin terbatas gitu. Kayak Kufra udah jarang dipakai, Saya udah jarang dipakai, Grok udah nggak dipakai, Oh, kalau Grok sih. Kajang, Iya, Grok. Kajang nggak pernah dipakai, udah minim lah. Pokoknya lebih ke dia yang inisiasi, benar-benar harus inisiasi gitu tanknya. Kalau tank, kalau kita ngomongin Grok sih mah emang udah Iya. out of
udah pensi. Iya, udahlah, udah camat aja lah. Grok itu udah nggak usah main lagi. Iya, jadi kayak sedikit udah kayak harus cowok main masih bisa, tapi bener-bener yang tank mekanik gitu loh. Kalau Kufra kenapa nggak dipakai lagi? Karena nggak kayak ke counter gitu sama Jawhead, dia lagi ngebol-bol gitu kelempar, lagi ini kelempar gitu, masih pokoknya kayak susah lah. Iya, Terus kalau dia juga di nerf gitu. di nerf yang itunya jaraknya ya. Waktu Iya, kemarin. jarak skill 1 sama defense sakitnya skill 2-nya itu. Oke, Dulu kan bouncing. sakit tuh kena Jadi Oh, kena Dua-duanya itu. bola itu. damage bouncing ball dikurangin, jarak dari Tyrant's Revenge juga iya, skill dikurangin. 1-nya jadi kecil. Iya. Jadi udah nggak, jarang banget yang udah nggak LJ lagi ya. Iya, kalau itu kan terus kalau tank kayak Kufra kan butuh level 4. Nah, sekarang kan kayak Jawhead level 1 pun udah bisa ngerusuh. Nah, benar-benar. itu mungkin kalah di situ. Iya. Kayak Tigreal gitu kan. Iya, Tigreal skill level 1 pun udah bisa ngerusuh. Benar. Jadi emang lebih ke early fight lagi Iya, ya. early-nya harus menangin early. Iya, Nah, bisa. hero-hero kayak gitu udah susah nunggu. Iya, dan kayaknya kalau dulu kan kayak masing-masing ya udahlah ambil buff masing-masing, buff gue, buff lu gitu kan. Kalau sekarang kan kayak dirusuh, kalau bisa ngerusuh lebih bagus. Bahkan kayak misalnya ada Jawhead pun dia bisa ngambil buff merah duluan, nyolong buff musuh kan. Ya ini yang memang lebih banyak war ya dibanding dulu ya. Padahal kalau dulu kan juga rusuh banget ya sebenarnya. Tapi pas udah level 4. Kalau sekarang dari level 1, level 2 kayaknya lebih rusuh lagi. Nah, kita ngomongin soal rusuh ini, Vivian kan juga memang tanknya tuh paling rusuh lah kalau bisa dibilang. Di antara para ladies gitu, udah berani. Terus ini biasanya tuh pernah gak sih Vivian tuh kayak ada clash sama core-nya gitu, kayak kan Sering lah. kan kalau sama core tuh harus kerjasama gitu ya, harus Iya. komunikasi kayak core-nya percaya tanknya juga percaya core. Nih gue udah TB-in nanti core-nya maju gak nih gitu kan, takutnya core-nya dicabut terus tanknya ditinggal, sama juga kebalikan. Nah itu pernah clash gak, dan clash terparah tuh kayak gimana? Yang kemarin tuh lupa pokoknya. Kalau menang sih pasti nggak jadi masalah ya. Tapi biasanya kalau lagi kalah pasti komunikasi sama core-nya itu jadi masalah gitu. Karena waktu itu maksudnya momen mana gitu. Iya, maksudnya yang clash terparah tuh kayak gimana? Maksudnya kayak berantem sama core-nya tuh kayak beda pendapat lah, atau cekcok sama core-nya paling parah tuh kayak gimana? Ya paling parah sih ada sih waktu WSL kemarin sih. Pokoknya jadi kayak apa ya, Bibi udah salah nih, udah ke makan ya sama lawan. Teman Bibi ikut. Jadi mau nggak mau harus all in dong, karena dia udah masuk gitu. Jadi daripada mati semua gitu. Karena dia juga udah sakit, tapi dia masih kayak nggak bisa Vi, nggak bisa gitu. Tapi menurut Vi bisa, tapi menurut dia nggak bisa gitu. Paling kayak gitu sih. Itu paling parahnya. Iya kayak maksudnya apa ya, menurut dia bisa tapi dia nggak bisa gitulah, biasanya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Abis misalnya udah kayak gitu, terus waktu itu gamenya menang kalah? Kalah. Terus apa yang terjadi itu setelah kalah? Itu yang momen itu dibahasnya berjam-jam sih. Iya. Dibahas berjam-jam. Dibahas. Oh, di review. Iya sebenarnya sih bukan salah karena itu ya, karena apa nggak bisa gitu. Sebenarnya emang Pi udah salah, tapi harusnya semuanya cabut. Tapi ini karena diterusin, jadi menurut Pi harus di all in. Karena kalau nggak kita yang dibalikin bener-bener, kalau misalnya paling nggak dia mau maju, mereka mundur. Nah ini dia kayak masih waktu saat itu ragu-ragu, mungkin karena pas lagi turnamen kan suasananya beda lah ya, rasanya deg-degannya segala macem gitu-gitunya kan. Ya udah, tapi dibahasnya sampai lama gitu, sampai tanya-tanya ke semuanya. Ini sebenarnya yang salah siapa sih, ini salah gitu. Terus kalau waktu itu ada coach ya? Ada. Nah dari sisi coach bilangnya apa? Beda-beda sih. Waktu itu belum ketemu sih masalahnya tuh, pokoknya pagi berapa menit sebelum kita jalan buat turnamen itu baru. Oh, gitu. Jadi kalau menurut Vivi tadi kan bilang Dia bilang gas gitu. Iya, yang Itu penting selalu kayak gitu. threat gitu kan. Jadi walaupun Langsung aja gas, walaupun ya. udah mati satu masih bisa threat. Tapi kalau misalnya dari sisi core-nya mendingan cabut daripada tambah kerugian lagi gitu Ya, kan. tapi waktu itu Ping sebenarnya nggak mau bilang gas, cuma karena teman BP ada yang terjun, ya mau nggak mau gitu. Udah, Waktu itu kayak gitu sih.
Kalau orang bilang tuh udah kepalang tanggung. Iya, tanggung. Kepalang Terus tanggung. karena kayak udah menang banget gitu, goldnya udah enak dah, mapnya udah megang banget. Jadi rasa kalau digas bisa. Tapi ternyata Korea beda gitu pikirannya, ya udah. Oh berarti gitu. awalnya menang dong? Menang. Menang. Itu keadaan menang. Oh keadaan menang. Terus ke comeback? Ke comeback. Karena aku salah satu kali. Bukan salah sih, lebih ke arah ke punis gitu loh. Oh. Kaget aku juga, nggak tahu. Wah. Kalau kesalahan di mid game late game gitu kan udah fatal banget Iya. sekarang kan. Gila ya, berarti benar-benar kayak satu kali kesalahan aja gitu kan. Itu akibatnya sampai ke seluruh game yang tadinya dari menang banget. Kayak blunder gitu. Iya. Nah, itu tadi kita ngomongin soal game. Nah, kalau yang sekarang nih, yang pastinya seru nih. Soalnya kalau kalian ngikutin Emak MOBA atau Lambe MOBA, ini banyak isu yang beredar. Banyak pos-posan yang masih belum terkonfirmasi. Antara transfer pemain dari Bele, ya oke lah, yang keluar udah kelihatan kan. Itu udah terkonfirm. Bahkan ada yang udah kelihatan kontraknya, ada tanda tangannya gitu kan. Tanda tangan nggak disensor, tanda tangannya kelihatan banget namanya. Nah kalau dari Bele sendiri, ini kan ada beberapa yang udah masuk squad. Nah itu kalian udah nemuin pengganti-penggantinya dan itu siapa, terus habis itu role apa, kisi-kisi lah.